Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusman. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengunjungi breeder pembudidaya ikan cupang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yuk, let's go. Kita berangkat. Kita berangkat dimulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan menuju rumah atau breeder ikan cupang Kanca Beta yang berlokasi di Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan ini adalah salah satu mobil dinas dari SKBD yang ada di Kabupaten Pamekasan, yaitu Persona Abadi. Pada saat ini kita berada di area Monumen Area Lancor. Ke arah barat nanti kita akan menuju. Ini ada Masjid Agung atau masjid besar yang ada di Kabupaten Pamekasan. Saat ini kita sudah berada di Jalan Pintu Gerbang. Ini lampu merah ya, Jalan Pintu Gerbang pertigaan. Kita lurus kira-kira kurang lebih 150 meter. Nanti kita ketemu gang pertama. Nah, gang pertama ini kita belok kiri di sini. Nah, di depan itu ada perempatan. Nah, ini perempatan pertama. Perempatan pertama kita belok kiri. Nah, rumahnya ini. Nah, ada pagar putih. Nah, ini rumahnya. Sampai pada kesempatan siang hari ini kita berada di rumah Kanca Beta budidaya cupang yang dimulai sejak pandemi corona. Jadi corona membawa hikmah bagi beberapa breeder ikan cupang. Jadi untuk mengisi aktivitas di rumah yang senggang karena ada pembatasan kegiatan berskala besar. Kali ini kita bertemu dengan Mas Bobi, pemilik Kanca Beta budidaya cupang yang ada di Pamekasan. Gimana Mas? Mulai kapan usaha budidaya ini? Kenangan dulu Mas ya, nama Iya, saya sama-sama. Bobi. Mas Bobi. Saya petani cupang hias. Nah, awal mula saya itu usaha tahun 2019. 2019 sekitar bulan 11. Jadi bulan 11 ya, bulan 11 November tahun 2019. Nah, di sini saya awalnya itu memilihkan cupang itu awalnya karena sekedar hobi saja, jadi tidak ada untuk usaha untuk dijual karena cupang itu saya rasa banyak warna yang unik yang harus dikembangkan seperti itu. Jadi awalnya punya satu, punya dua, karena warnanya banyak jadi saya kok tertarik untuk memilih ikan cupang ini lebih untuk dikembangkan lagi seperti apa nanti kalau ketika di crossing sama jenis cupang hias yang lain seperti itu. Ya alhamdulillah ternyata sekian lama saya proses untuk dipelihara ikan ini, saya silang-silang akhirnya ya banyak seperti ini. Jadi ada macam-macam warna di sini seperti itu. Dan ada jenis tertentu yang warna kuning, biru, merah itu juga bisa
apa maksudnya, nggak bisa disilang, cuma khusus untuk warna kuning saja. Tapi kalau yang warna multicolor Nemo itu juga bisa di crossing. Budidaya cupang itu awalnya saya belajar itu dari YouTube. Jadi pertama-tama saya itu belajar dari YouTube bagaimana sih cara budidaya ikan cupang itu, cara menjodohinya seperti apa. Jadi banyak referensi dari beberapa breeder besar. Kalau cupang itu ada berbagai macam cara untuk dikembangkan. Ada pakai yang wadahnya besar, ada yang kecil, tergantung selera breedernya itu seperti apa. Karena cara budidaya ikan cupang itu banyak cara, tapi kalau sudah benar-benar handal dalam budidaya ikan cupang, memakai tempat wadah apapun insya Allah bisa seperti itu. Untuk yang pertama dulu saya main ikan cupang itu punya indukan satu. Dari satu saya pelihara, akhirnya ketemu jenis cupang yang bagus. Akhirnya saya nambah langsung 2. Dari 2 itu saya langsung nambah jadi 4 pasang seperti itu. Ketika ketemu dengan 4 pasang, saya kawin silangkan. Jadi ada beberapa jenis cupang yang nanti ketika disilangkan itu hasilnya bervariasi seperti itu. Untuk indukan yang saya beli itu pertama dari Kediri. Nah itu di Kediri itu ada di Tulung Agung juga, terus di Pari juga ada, dan terus saya beli di Bogor. Di Bogor itu di Parung. Untuk harga indukan itu saya pertama kali itu beli kurang lebih per ekor tuh 500.000 pertama kali main cupang itu. Jadi 500.000 tuh bener-bener sudah indukan cupangnya itu bagus. Untuk jenisnya itu ada yang multicolor, ada Nemo, ada koi seperti itu. Pertama kali saya belajar ngebreed itu buraya yang netes itu dari beberapa indukan yang saya punya itu satu yang netes satu sampai besar seperti itu. Akhirnya saya menggali lagi, cari bagaimana sih cara budidaya ikan cupang. Setelah percobaan pertama yang hidup satu, nyoba lagi hidupnya cuma 10, sampai saya nyobanya kurang lebih 10 kali, dan setelah 10 kali itu saya sudah ya hidupnya 200-300 di setiap satu pasang ekor. Ya. Untuk buraya yang menetas itu dari awal itu 150 sampai 200, bisa bahkan sampai 300 kalau indukannya itu benar-benar bagus. Dan pakannya pun juga mempengaruhi ketika proses pemijahan dan penetasan telur juga. Jadi pakan itu sangat mempengaruhi proses penetasan telur. Jadi ketika sampai besar itu buraya yang saya pelihara itu kurang lebih 150 sampai 300 ekor per pasang. Pakan larva atau buraya yang baru menetas itu kita awalnya harus siapkan artemia, yaitu caranya mengkultur. Jadi ketika ngebreed kita juga mengkultur artemia. Kenapa? Karena ketika larva sudah menetas, maka nanti kultur artemia itu juga menetas. Ketika sudah sampai umur 3 hari baru kita juga bisa memberikan artemia. Sampai umur buraya itu 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti saya ganti ke moina atau kutu air seperti itu. Nanti setelah umur 1 bulan juga bisa masukkan cacing sutra sampai umur 2,5 bulan. Dan setelah umur 2,5 bulan itu baru bisa diselingin dengan pelet atau pakan buatan. Untuk jenis buraya atau jenis cupang ya, itu kan berbagai macam warna. Kalau dari jenis cupang Nemo, koi, multicolor itu awalnya itu warnanya dari beskil itu bebas gelap. Habis dari beskil itu nanti akan umur 1,5 bulan itu sudah berubah menjadi selo itu warnanya putih. Jadi perubahan warna dari beskil ke selo. Setelah selo nanti umur 2,5 bulan ke 3,5 bulan itu warnanya itu sudah mulai menotol. Jadi kalau warna koi itu notolnya ada merah, hitam gitu. Jadi jenis-jenis dari koinya sendiri. Kalau multicolor itu ada merah,
hijau, kuning, oranye, seperti itu. Jadi puncaknya untuk warna yang multicolor itu koi dan nemo itu paling bagus di rentan umur 4,5 bulan sampai 5 bulan. Untuk ring harga di Kancah Beta ini bervariasi, mulai dari harga 1.000, 2.000, ada 5.000 juga sampai 500.000, bahkan sampai 1 juta. Jadi tergantung dari kualitas dari ikan itu sendiri. Kalau 1.000 itu dibuka harganya itu mulai partaian biasanya. Jadi kalau belinya banyak, harganya lebih murah seperti Warnanya itu. gimana? Kalau warnanya 1.000 itu biasanya warna putih. Jadi ikan yang gagal mutasi saya jual 1.000. Karena apa? Yang harga 1.000 itu biasanya kebanyakan sama orang dibuat umpan pakan predator biasanya seperti itu. Kalau yang 1 juta itu sudah warna-warna yang benar-benar fantastis. Jadi warnanya itu nyetrong dan benar-benar kualitasnya sudah bagus. Dan ada juga beberapa jenis ikan cupang tuh harganya di sini mayoritas kebanyakan dari harga 35.000 sampai 500.000 seperti itu. Untuk pemasaran di Kancah Beta ini sudah tembus ke mancanegara, ya salah satunya ya Malaysia. Jadi permintaan di Malaysia itu cukup bagus dan pasarnya juga bagus juga di sana. Karena persilangan dari jenis koi atau jenis ikan cupang di Indonesia itu benar-benar sangat menggiurkan orang luar negeri seperti itu. Karena ada jenis tertentu memang tidak ada di luar. Jadi untuk para breeder di Indonesia itu sangat berbangga hati karena di Indonesia itu punya khas sendiri warna untuk ikan cupang. Untuk pengiriman di Kancah Beta itu di sini saya ada garansi ikan, tidak ada garansi ikan uang kembali. Karena apa? Pengiriman ketika ikan mati, maka garansi ikan tuh ada. Nanti ongkos kirimnya itu ditanggung tetap pembeli seperti itu. Seperti saya ngirim ke luar negeri, ada 4 ekor. 4 ekor tuh yang mati 2, tetap 2 itu yang saya ganti, 2 ikan. Tetap pengiriman bayar yang bayar seperti itu. Ketika proses pengiriman itu, ikan yang garansi itu pertama harus ada proses unboxing. Jadi ketika pengiriman ikan sudah sampai di lokasi, proses garansi itu harus di video dulu. Ikan itu benar-benar sehat, mati atau ikannya masih ada atau gimana. Karena kalau ikannya benar-benar sudah mati semua, garansi itu berlaku seperti itu. Untuk pengiriman di Kancah Beta itu sudah bekerja sama dengan pihak Tiki, karena untuk jasa pengiriman di Kabupaten Pamekasan ini ya kayak JNE Pos itu belum bisa melayani ikan hidup. Jadi hanya Tiki yang melayani proses pengiriman ikan. Nah, di sini saya memakai transaksinya itu via online. Jadi BCA. Setelah transaksi dibayar, ikan dipuasakan dulu sehari, besoknya langsung pengiriman. Untuk proses pengiriman estimasinya itu kalau pengiriman area Jawa Timur itu 1 hari sampai. Jadi tergantung dari permintaan si buyer. Jadi kalau Tiki itu ada pengiriman 1 hari sampai, ada 3 hari estimasinya. Jadi kalau ke Surabaya itu paling cepat kirim siang sekarang, besok pagi sampai. Kalau pengiriman ke Jakarta itu kirim sekarang bisa 2 hari sampai dan bisa jadi 3 sampai 4 hari kalau pengiriman ke Jakarta. Kalau luar negeri itu paling lama 7 hari, paling cepat 5 hari. Jadi prospek untuk bisnis atau usaha ikan hias ini cukup bagus lah. Karena apa? Di setiap tahun, di setiap pergantian tahun itu pasti ada generasi baru. Jadi ada jenis cupang jenis lain. Jadi ada berbagai jenis cupang yang sekarang lagi diciptakan. Salah satunya kayak
koi Cooper zaman sekarang 2021. Kalau sebelumnya itu ada yellow base. Nah, nanti di tahun 2022 ini sekarang sudah diciptakan, cuma nanti dikeluarkan di tahun 2022. Jadi untuk bisnis ikan cupang itu ya lumayan bagus sih menurut saya. Karena apa? Untuk kalangan pembelinya pun juga tidak melihat usia, dan pasarnya pun juga masih luas terbuka, terutama di Indonesia. Kalau di mancanegara itu juga bervariasi juga, tergantung dari kebutuhan dari pecinta ikan hias. Karena di berbagai macam negara itu ada, seperti di Malaysia itu jenis ikan cupang di sana didominan oleh avatar. Avatar itu jenisnya hitam, daging hitam, dan rintiknya itu warna biru kuning seperti itu. Ada yang warnanya gold seperti itu. Jadi ada beberapa negara yang jenis cupang itu didominan sejenis, ada yang ekor lebar, ada yang frontal itu siripnya seperti duri seperti itu.